Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au yazakaru fatanfa'ahu zikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Manusia lahir pada kondisi yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak mengenal apa-apa. Mau dia keluar dari keluarga kerajaan, mau dia keluar dari keluarga rakyat jelata yang paling miskin sekalipun, kalau dia memahami betul bahwa dirinya itu terlahir tanpa pengetahuan apa-apa, itu yang pertama yang harus dipahami. Lalu kemudian dia tumbuh seiring pengetahuannya itu berdasarkan nalurinya. Jika ia tumbuh di lingkungan keluarga yang baik, jika dia tumbuh di lingkungan keluarga yang soleh, insya Allah akalnya berkembang dengan baik, hatinya berkembang dengan baik, hawa nafsunya apalagi terjaga dengan baik. Namun jika dia tumbuh di lingkungan yang di keluarga yang tidak soleh, pun nalurinya itu sebenarnya adalah ingin dalam kondisi yang baik, ingin dalam kondisi yang suci, ingin dalam kondisi yang fitrah. Manusia itu pada naluri batinnya itu menjerit ketika dia tidak berbuat hal yang baik, itu sebenarnya menjerit. Para koruptor itu sebenarnya batinnya menjerit. Pelacur itu sebenarnya batinnya menjerit. Perampok, penindas, penipu itu sebenarnya batinnya menjerit. Cuman hanya karena diiming-imingi, dikipas-kipasi perasaan ujub, perasaan benar, perasaan dia tidak salah oleh hasutan laknatullah, sehingga senantiasa lalai, senantiasa lupa, terjun akhirnya ke dalam lubang kebodohan, lubang kemaksiatan, lubang kejaliman, lubang kejahiliahan, sehingga dia tidak paham lagi itu apa yang benar, apa yang salah, apa yang hak dan apa yang batil, apa yang jalim, apa yang tidak peduli. Yang penting adalah kesenangan dirinya, kesenangan batinnya itu harus terpenuhi. Dan itu adalah goal, dan itu adalah misi laknatullah kepada anak keturunan cucu Adam. Dan ketika ada manusia yang ingin menyucikan dirinya dan ingin mendapat pengajaran dari seseorang yang dia rasa orang itu bisa mengajarkannya, dan orang yang di dalam surat Abasa ini, baik Sunni maupun Syiah, Sunni mengaku itu adalah Nabi, Syiah itu adalah sahabat Nabi. Sekali lagi itu tidak penting di dalam kuliah, bukan siapanya itu, tapi adalah aktor itu merasa dirinya ilmunya itu tidak layak untuk disampaikan kepada orang buta, kepada rakyat jelata, kepada fakir miskin, tidak sombong. Ilmuku ini harus kepada presiden langsung, karena presiden itu pemangku kekuasaan. Kalau setidaknya ketika aku berhasil mempengaruhi, aku berhasil mengajarkan presiden, dalam hal ini penguasa Quraisy, otomatis di bawahnya ikut, termasuk si orang buta ini. Itu yang ada di dalam logika kaum Sunni. Dan saya sangat tidak paham dengan hal itu. Allah tidak melihat
pangkat Anda. Allah tidak melihat harta Anda. Allah tidak melihat titel Anda. Di padang mahsyar Anda hanyalah anak-anak yang berterbangan. Orang buta yang menjijikan itu sama nilainya dengan presiden yang paling kaya sekalipun di mata Allah. Dan ketika orang buta itu ingin mendapat pengajaran, mendapat nasihat agar dirinya lebih baik daripada kemarin, dan engkau bermuka masam dan berpaling, jika itu benar Rasulullah, maka itu adalah nabi yang paling goblok sedunia. Pantas saja makanya orang Islam jadi paling goblok. Nggak ada lagi emang. Nabinya aja goblok kok. Makanya ini kepercayaan kepada nabi yang tidak maksum ini sebenarnya luar biasa. Luar biasa lah. Ya kalau nabinya saja goblok, ya bagaimana lagi umatnya? Saya lebih percaya ini cenderung adalah sahabatnya yang tidak suka ketika Rasulullah menyampaikan tentang kiamat. Ada seseorang buta yang menghampiri dan ingin mendapat pengajaran. Terlepas dari itu keyakinan Sunni atau Syiah, saya tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Dua mazhab itu juga dua mazhab setan sebenarnya. Saling memfitnah, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling membidahkan, saling memenggal kepala saudara sendiri. Jadi sekali lagi ya, Allah tidak memandang kau mau punya mobil 1 juta mobil merek, kau mau punya ratusan rumah di Pondok Indah, kau pasti mati. Mungkin kau bisa bergaya sekarang dengan kecantikanmu, dengan ketampananmu. Kau tidak melihat nenekmu itu yang sudah keriput. Kau tidak melihat itu orang tuamu yang sudah keriput. Suatu hari kau akan seperti itu. Yang tampan-tampan pun begitu. Kau tidak melihat kakekmu itu yang sudah keriput. Kesombonganmu, kecerdasanmu itu yang kau bangga-banggakan. Dan kau memilah-milah itu. Kecerdasanku itu hanya untuk orang-orang kaya, yang miskin-miskin minggir bau, menjijikkan, kotor. Itu sekali lagi yang lebih penting, adab, etika, logika Islam. Kalau tidak mau seperti itu, kau jadi penyembah dewa. Kalau dewa-dewa di Cina, dewa-dewa di Yunani itu begitu kelakuan mereka. Semakin kau miskin, kau semakin tidak berharga. Makanya Rasulullah itu, para nabi itu bencinya sampai patung-patungnya seperti itu. Bukan patungnya, tapi kebodohan yang diakibatkannya itu. Dan belum tentu semua juga penyembah patung itu adab etikanya seperti itu. Ada juga yang bertingkah laku seperti orang muslim. Jangan hantam kromo semuanya. Makanya Allah benci ketika engkau mengaku Islam tapi kelakuanmu seperti penyembah berhala. Itu tuh jawabannya tuh luar biasa, keselnya itu di situ itu. Engkau Muhammad yang mana sih? Engkau Ali yang mana? Engkau Abu Bakar yang mana? Engkau Umar yang mana? Engkau Utsman yang mana sih? Kau bisa-bisanya kau mengaku mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat, sunnah para keluarganya. Ketika siapapun, apalagi ketika engkau berilmu, ada orang ingin mendapat pengajaran, jangan kau berpaling dan bermuka masam. Itu surat Abasa
Alhamdulillahirabbil alamin.